Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, sekarang kita dapat berjumpa lagi ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini lewat daring, tapi itu juga kita patut bersyukur kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pelajaran, silakan untuk KM untuk dipimpin doa. Silakan Hadi untuk pimpin doa, Nak. Baik, teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran PPKN ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kesehatan dan kelancaran. Berdoa dalam hati dengan mengucapkan Al-Fatihah bersama-sama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Terima kasih, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu akan absen dulu ya, Nak ya. Untuk Nak Budi hadir. Ada, Bu. Nak Hartati Hadir Bu Guru. Naika Hadir Bu. untuk Nak Insan. Bu. Ya, Nak Epa, Ya, ada Bu. Nak Sutri, Ada Bu. ya, Nak Efrida, Hadir Ibu. Nak Hadi, ya, Nak Irwan, Nak Elis. Hadir Ibu. Bagaimana keadaan kalian? Sehat sekarang, Nak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu. Untuk mengembalikan semangat kita ya, sekarang hari ini maju ke siang itu agak lelah ya, kita harus berikan semangat. Kalian bisa tepuk semangat, Nak? Bisa Ibu. 1, 2, 3. Semangat. Yang gitu, Nak. Semangat. 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 Oh, gitu ya. Ada yang bisa, Nak? Ya, Bu Guru. Ya, siap ya. Sekarang kita ulangi. Ya, coba tepuk semangat. 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 Iya, terima kasih. Mungkin ada gangguan sinyal sedikit ya, karena di Ibu ini tampak sering berhenti, Nak. Maaf. Sekarang pelajaran hari ini kita akan membahas tentang nilai instrumental sama nilai praksis ya, Nak ya. Kalian masih ingat pelajarannya kemarin? Ya, ini adalah pelajaran yang lanjutan dari pelajaran yang kemarin. Nah, kemarin kita telah membahas tentang nilai dasar Pancasila, gitu ya. Nah, substansi nilai dasar dalam Pancasila itu lanjutannya adalah substansi nilai hak asasi manusia dalam nilai instrumental dan dalam nilai praksis, seperti itu, Nah. Ya. Masih ingat kemarin ya tentang substansi nilai-nilai dasar Pancasila yang dimana setiap sila dalam Pancasila itu memuat tentang hak dan tentang kewajiban kita sebagai manusia di Indonesia ini, sebagai warga negara. Masih ingat, Nak? Masih Bu Guru. Masih, bagus ya, Nak ya. Itu pelajarannya minggu lalu. Nah, untuk yang minggu sekarang kita akan membahas tentang substansi nilai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental dan nilai praksis Pancasila. Itu Ibu harapkan setelah kalian mempelajari ini, kalian itu akan bisa lebih menghargai ya bahwa hak dan kewajiban asasi itu merupakan anugerah dari Allah. Kalian bisa lebih peduli dan mengaplikasikan hasil dari pembelajaran ini ya itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Juga kalian nanti Ibu harapkan bisa menyebutkan nilai-nilai praksis yang sesuai dengan Pancasila, itu yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan yang dijamin dalam nilai instrumental Pancasila itu di kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, kita akan membuat tentang hal yang baru ya, Nak ya. Tahu QR code, Nak? Oh. Tahu ya. Setelah Ibu informasikan di minggu sebelumnya bahwa kita sekarang akan belajar men-scan QR code itu ya. Ini
bagi ini adalah materinya. Terdapat di sini, Nak. Sudah dapat terlihat? Sudah. Terlihat, Bu. Nah, coba kalau kalian yang punya scan-nya itu yang bisa, karena Ibu juga memperhatikan kendala-kendala itu ya yang dialami oleh siswa. Takutnya kalian tidak semuanya bisa untuk men-scan. Coba, kalau yang sudah bisa men-scan silahkan. Sudah ada sebagian yang men-scan, Nak? Ada. Sudah. Nah, untuk yang tidak bisa, Ibu tayangkan saja isi dari QR code tersebut ya, dengan maksud pertama supaya ada hal yang baru kalian itu ya, karena sekarang kan di abad 21 ini semua data di QR code kan ya Naya. Pernah lihat kartu keluarga kalian yang baru sekarang? Pernah. Nah, di bawahnya ada QR code gitu ya. Apa mau masuk ke toko itu juga ada. Nah, ini juga pengenalannya. Nah, di dalam QR code tersebut itu ada materi tentang hak-hak asasi yang harus kita dapatkan. Seperti itu, Nah, untuk yang tidak bisa men-scan-nya, ini Ibu akan tayangkan. HAM, hak asasi manusia, adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat siapapun. Nah, coba setelah melihat video tadi yang mengenai hak asasi itu ya banyak ya Nak. Ada hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, juga hak asasi proses peradilan ya. Itu bagaimana pendapat kalian? Coba, siapa yang ingin berpendapat? Bagaimana pendapatnya, Nak? Berdasarkan cuplikan yang tadi termasuk ke dalam jenis-jenis hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak asasi pribadi. Saya hanya memahami hak asasi pribadi itu salah satunya adalah mengemukakan pendapat. Tapi dalam kenyataannya beberapa orang sekarang itu kok tidak bisa berpendapat ya Bu ya? Oh, coba ada yang bisa menjawab. Hak asasi pribadi itu adalah hak untuk mengeluarkan pendapat, katanya. Kenapa zaman sekarang kok setelah ada analisis itu enggak semuanya gitu ya bisa bebas mengeluarkan pendapat? Coba siapa yang akan jawab? Ya, halo. Ya, halo. Ada nggak? Ya, terdengar Nak? Ada. Ya, suara. jadi mungkin salah satunya selain dari hak asasi pribadi juga ada hak asasi orang lain mungkin begitu Bu. Jadi hak asasi diri pribadi itu juga harus dibatasi oleh hak asasi orang lain mungkin seperti itu. Jadi pendapat itu tidak sepenuhnya mengarah pada hak asasi kita begitu. Jadi ada orang lain juga gitu yang harus diberikan hak seperti itu mungkin Bu jawaban saya. Oh iya, bagus ya. Terima kasih untuk jawabannya Nak Irwan, bagus sekali dan pertanyaan juga yang sangat bagus juga ya Nak. Ya memang kita harus melihat bahwa dalam pelajaran yang kita pelajari di sekolah itu setiap hari kita ada realnya gitu, ada prakteknya itu di rumah gitu ya, di lingkungan kita seperti tadi dari pertanyaan dari Nak Dede itu. Memperhatikan, Dede itu sudah memperhatikan kejadian di lingkungan sekitarnya bahwa kok kan ada hak berpendapat, tapi kenapa ini nggak boleh berpendapat, itu ya. Nah, seperti itu bagus sekali. Nah, dan dijawab oleh Nak Irwan tadi bahwa tidak semuanya gitu ya, bahwa itu tergolong kepada pendapat seseorang ya. Hanya pendapat agak kurang baik ini. Dapat terdengar, Nak? Terdengar. Ya, bagus. Putus-putus Bu suaranya. Putus-putus Ya. suaranya Bu. Ya, tolong informasikan kalau suaranya putus-putus, Nak. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah kalian melihat hak-hak tadi ya, yang ada 5 hak tersebut ya, hak pribadi dan 5 hak tersebut mencakup semua hak-hak yang memang itu yang harus kita terima. Nah,
hubungannya dengan nilai dasar pada pelajarannya minggu kemarin, itu nilai dasar setiap silanya memuat hak kita, kewajiban kita itu terdapat dalam nilai dasar setiap sila-sila dalam Pancasila. Lalu bagaimana dengan nilai instrumental? Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut. Nilai instrumental adalah pedoman, jaminan hukum atas terjadinya atau terselenggaranya atau terlaksananya nilai-nilai dasar tersebut. Contohnya seperti ini. Setiap sila-sila dalam Pancasila itu memuat nilai-nilai dasar yang merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu ada di nilai dasar Pancasila setiap silanya. Contohnya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu memuat hak kita untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan kita dan memuat juga kewajiban kita untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang kita anut dan kewajiban kita untuk menghormati orang yang lain agama. Seperti itu. Nah, hubungannya dengan nilai instrumental adalah menjamin terlaksananya nilai dasar tersebut. Contohnya tadi nilai dasarnya di bidang keagamaan dijamin dalam Undang-Undang pasal 29 ayat 2 ya. Silakan. Koreksi bila Ibu ada kekeliruan di sana. Ada di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, gitu nah. Lalu bagaimana dengan nilai praktis? Nilai praktis itu adalah pelaksanaan perilaku kita sehari-hari yang sesuai dengan nilai dasar yang dijamin dalam nilai instrumental. Jadi ketika kalian sudah bisa untuk menghormati antar umat beragama, kalian sudah melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing, lalu kalian juga sudah berbuat sopan santun gitu pada orang lain, pada guru, pada orang tua gitu ya. Berarti kalian sudah bisa mengaplikasikan dari nilai dasar dan nilai instrumental tersebut. Seperti itu contohnya. Nah, di dalam video itu terdapat hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi dalam hukum gitu ya, hak asasi dalam ekonomi, juga hak asasi dalam proses peradilan. Nah, coba sampai sini. Ada yang ditanyakan? Silakan, Nak. Tanya Bu, Sandra. Silakan. Siapa ini yang bertanya, Nak? Pak Budi boleh tanya. Ya, silakan, Nak. Apa pertanyaannya? Unjuk rasa itu kan penyampaian hak tadi katanya. Kami lihat di televisi itu, saya lihat itu kok sering terjadi kerusuhan. Yang mana polisi dan pengunjuk rasa itu sering bandem-bandeman tawur kayak gitu. Itu terus yang benar yang mana Bu? Katanya hak untuk menyampaikan pendapat, tapi kok seperti itu, mohon penjelasan Bu, makasih. Oh ya, sebelum Ibu nanti memberikan penjelasan, siapa yang mau jawab, Nak? Silakan. Siapa yang coba jawab? Dari pertanyaan Budi tadi, Nak? Boleh. Silakan, Nak Saya Irwan mau coba coba menjawab, jawab, Bu, boleh? Boleh, Nak. So. Ya. Dari fenomena yang diceritakan teman tadi mengenai fenomena unjuk rasa ya. Unjuk rasa. Kalau pertanyaannya yang benar yang mana? Yang benar itu menurut saya adalah mereka yang bertindak sesuai peraturan dan hukum. Jadi kalau semuanya menjadi rusuh berarti semuanya salah begitu. Mungkin itu menurut saya. Ya. Mohon maaf kalau salah ya, rekan Budi. Terima kasih jawabannya. Ya, betul itu ya. Terima kasih, Nak Budi itu sangat untuk usia SMA itu bagus sekali analisisnya, Nah ya. Untuk telaahnya kenapa kok kan katanya bebas berpendapat, tapi kok ada yang demo itu rusuh gitu ya, Nak ya. Nah dijawab tadi oleh Nak Irwan, itu bagus jawabannya. Itu demo itu boleh. Sesungguhnya demo itu boleh, karena demonstrasi adalah alat komunikasi politik langsung antara rakyat dengan pemerintah. Jadi itu boleh, tapi ada syaratnya. Pertama dengan izin. Jadi sebelum demo besok, izin hari ini, misalnya itu kepada polisian, gitu ya.
bawakan demo. Siapa saja peserta demonstrasi itu harus. Ya, karena apa? Takutnya nanti disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ricuh. Itu seperti yang terjadi di tahun-tahun lalu. Mungkin kalian masih ingat di sejarah. Banyak yang demonstrasi mahasiswa, tapi kemudian ada kerusuhan-kerusuhan, ya ada penjarahan-penjarahan di demo itu. Nah, itu sesungguhnya pelakunya bukan mahasiswa, tetapi aksi massa atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keadaan pada saat itu. Jadi itu maksudnya ya, Nak. Jadi kalau demonstrasi itu boleh, tapi dengan izin, dengan tertib, atau mungkin sekarang kita kenal dengan aksi damai. Seperti itu. Dan juga itu akan mendapat penjagaan dari kepolisian. Gitu ya. Tapi tidak dengan dibungkamnya aspirasi dari masyarakat. Harusnya seperti itu. Ya. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Oh, berarti ada aturan ya. Terima kasih jawabannya, Bu. Oh, berarti ada aturan untuk saya. Terima kasih, Bu. Semuanya ada aturan ya. Iya. Bu, saya Bu mau nanya, Bu. Negara kita negara hukum. Bu, ya. saya mau bertanya, Bu. Saya mau bertanya. Hadi dulu ya. Silakan nanti Hadi, Naika, lalu Elis. Oh iya. Silakan Hadi. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akan menanyakan kaitan dengan hak asasi manusia yang contoh, Bu. Contoh dari hak asasi peradilan, Bu. Contoh hak asasi dari peradilan. Saya ingin tahu contohnya bagaimana gitu. Terima kasih, Bu ya. Contohnya, contoh. Ya, terima kasih Nahdi, pertanyaan yang bagus. Kan siapa yang mau jawab contoh dari hak asasi peradilan yang sesuai dari video tadi, itu akan jawab. Kalian bisa menjawabnya sesuai dengan video tadi atau contoh-contoh yang sesuai dengan video yang tadi. Coba, Nak. Ya, ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita saksikan, misalnya dari TV dan sebagainya. Silakan, Nak. Siapa yang mau menjawab? Aku coba jawab ya. Oh ya, silakan, Dede. Contoh hak asasi dalam peradilan. Hak asasi peradilan itu hak untuk mendapatkan perlakuan atau tata cara dalam peradilan. Bisa jadi itu perlindungan juga. Mungkin contohnya itu setiap warga negara berhak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Karena yang saya tahu itu kan ada pengacara yang dari negara ya Bu ya. Iya, ada Nak. Nah, itu mungkin salah satu contohnya. Jadi setiap warga negara berhak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Itu Saudara Hadi. Terima kasih. Jawaban dari saya. Bagus sekali itu jawabannya ya. Ya, nah Hadi. Nah, itu jawabannya tadi. Terima kasih Nah Hadi, pertanyaannya yang bagus dengan jawabannya sama baiknya. Nah, betul Nak. Kita ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 27 gitu ya, bahwa semua warga negara berhak mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti halnya orang ketika diadili dan kebetulan tidak punya uang, memang itu disediakan oleh pengadilan, advokat gitu ya. Disediakan oleh pengadilan untuk membelanya karena itu merupakan hak warga negara. Seperti itu. Nah, selanjutnya Nika. Saya Ibu. Oh, Nah Elis dulu, silakan Nak. Tadi kan itu ya saya kurang mengerti Ibu, belum tahu apa contoh dari hak asasi ekonomi Ibu. Gitu. Ya, bagus. Terima kasih Naeli. Siapa yang mau jawab? Silakan Nak. Saya Bu. Ya, silakan Nak Sutri. Contohnya mungkin kegiatan jual beli, kemudian kebebasan dalam menyelenggarakan perjanjian kontrak itu, Bu. Iya. Ya. Betul itu. Terus memiliki bebas untuk memiliki sesuatu. Mungkin itu, Bu. Ya. Bagus. Terima kasih jawabannya Nasutri. Ya, itu betul Nak. Hak asasi ekonomi itu kita ini ada perjanjian dagang di sana, gitu ya. Itu. Lalu juga ada hak pengakuan terhadap apa yang kita miliki. Juga ada jaminan untuk kita harusnya itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang 245 bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ya seperti itu. Nah, terima kasih pertanyaan yang bagus dengan jawaban yang bagus juga.
Silakan Nak Ika sekarang. Ya, Bu, saya mau nanya apa saja contoh dari hak asasi hukum, Bu? Nah, hak asasi hukum. Ya. Apa itu contoh dari hak asasi yang berkaitan dengan hukum? Silakan Nak, siapa yang mau jawab? Ya, saya Bu Guru, saya. Coba. Iya. Ya, silakan Nak Tati. Nah, kalau menurut pemahaman saya itu adalah misalnya hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, semuanya sama, jadi tidak tebang pilih di antara si kaya dan si miskin itu sama kedudukannya di depan hukum. Terus kemudian hak untuk menjadi pegawai negeri sipil itu kita semua sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak untuk menjadi PNS asalkan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian hak berikutnya yaitu hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Menurut saya begitu Bu Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih itu Naika. Pertanyaannya bagus, dengan dijawab dengan bagus juga oleh Nak Tati. Ya, itu betul Nak. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 27 ya tentang tentang persamaan hak warga negara di mata hukum dan sistem hukum di mata hukum dan pemerintahan gitu ya, bahwa kita sebagai warga negara harus diperlakukan sama gitu ya. Walaupun mungkin kalian melihat dalam kehidupan sehari-hari kok ini seperti ini ya, tidak sesuai gitu, yang korupsi banyak gitu ya diperlakukan dengan baik, misalkan kalau yang pencuri gitu ya dihukum, ya dipukuli ada tindakan pidana kalian seperti itu. Padahal kita ini negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita harus berperilaku berdasarkan atas hukum, termasuk juga diperlakukan yang sesuai dengan hukum, gitu ya. Jadi artinya tidak boleh main hakim sendiri di Indonesia ini harusnya, gitu. Lalu dan harus setiap warga negara itu harus diperlakukan yang sama di depan hukum, mendapat hak dan perlakuan yang sama di depan hukum. Siapapun dia, apapun dia, bagaimanapun dia, semua orang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum, di mata hukum sesuai amanat Undang-Undang ayat 1 tersebut. Seperti itu, Nak ya. Ada pertanyaan yang lain, Nak? Silakan ya Pak. Tadi kan sudah disebutkan hak asasi pribadi. Mungkin bisa contohkan lagi Bu yang lainnya yang termasuk hak asasi pribadi Bu. Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Bagus pertanyaannya. Terima kasih. Boleh saya Bu. Oh, boleh Mau Nak. coba jawab. Hak kebebasan, misalnya hak kebebasan untuk bepergian atau berpindah-pindah tempat. Terus hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiganya hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Yang keempatnya hak kebebasan untuk memilih, memeluk atau menjalankan agama dan kepercayaannya yang diyakini masing-masing. Seperti itu bukan Ibu? Iya, bagus sekali jawabannya ya, pertanyaannya juga bagus. Nah, seperti itu Nah, ya hak-hak pribadi itu coba sekarang berdasarkan apa yang kalian pelajari, sudahkah kalian melakukan menerima hak-hak pribadi itu? Sudah belum? Coba. Sudah Bu. Sudah. Misalnya bagaimana, Nak? Misalnya apa? Hak pribadi yang sudah kalian terima. Dan itu ada perlindungannya di dalam hukum, di dalam nilai instrumental itu. Mendapatkan kasih sayang, Bu. Ya, mendapatkan kasih sayang. Tuh, apalagi? Mendapatkan hak pendidikan, Bu. Mendapatkan hak pendidikan, ya. Boleh, Bu. Mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang itu juga merupakan hak kalian ya. Sebagaimana kalian pahami, hak dan kewajiban itu ada timbal baliknya. Jadi kalau ada hak, ada kewajiban. Nah, kalian itu berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Karena orang tua itu sudah mendapatkan haknya. Hak untuk apa? Hak untuk hidup berkeluarga, Nak. Itu sudah dapatkan haknya. Nah, ketika sudah dapatkan haknya, ada kewajiban timbul di sana ya kalian. Ya,
kalian ada, oh berarti hak kalian harus dipenuhi sebagai kewajiban orang tua kalian, yaitu hak untuk berpendidikan juga ya, hak untuk diberi kasih sayang, dan masih banyak lagi. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Irwan, Bu, Dari Irwan mau tanya. Iya, silakan Irwan. Ya Bu, saya suka Bu materi ini membahas politik ya Bu ya, karena setelah besar nanti ketika saya mau jadi pengacara, mohon maaf ya doanya untuk saya. Bagus sekali nak, bagus. Ini bicara politik, bicara undang-undang. Saya nanti kalau sudah besar mau jadi pengacara kayak Hotman Bu, begitu. Oh, amin, amin. Ya, amin. Bagus sekali ya emang kalian. Jangan lupakan teman-teman ya. Teman-teman mengenai hak asasi ya. Tadi dengar saya ada hak asasi politik ya Bu. Itu apa ya hak asasi politik itu ya? Saya tadi agak lupa-lupa gitu Bu. Seperti itu. Mungkin itu pertanyaan. Coba. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, cita-citanya bagus ya. Kita itu harus punya cita-cita yang tinggi, apalagi diniatkan yang baik, gitu ya, tidak itu. Contoh. Ya, silakan. Siapa yang mau jawab, nak? Tadi contohnya ya Bu ya. Oh, silakan Ihsan. Contoh untuk hak politik itu Bu. Yang pertama hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi Bu. Yang kedua hak membuat dan mendirikan partai politik atau parpol itu Bu. Yang ketiga hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang keempat mungkin contohnya itu Bu, hak memilih dan dipilih itu Bu, baik tingkat presiden sampai tingkat RT Bu. Bahkan di kampung saya Bu, kalau menang RT itu degap dangdut itu Bu. Satu malam itu Bu. Saking kegembiraannya mungkin Bu ya. Itu Bu mungkin contoh dari hak asasi politik Bu, baik presiden maupun sampai tingkat RT itu Bu. Iya. Bagus ya, pertanyaan bagus. Terima kasih rekan Ihsan. Ya, sama-sama. Bagus. Iya, sama-sama Kak. Ya, semoga cita-cita Irwan itu tercapai untuk jadi pengacara gitu ya. Insya Allah. Lalu untuk jawaban dari Ihsan itu betul nak, gitu ya, bahwa kita ini mempunyai hak untuk melakukan apa, untuk memberikan petisi, gitu ya. Nah, sebagai nanti kalau mau jadi pengacara itu harus pandai nak, pendapatnya itu ya harus didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, gitu ya. Bukan pendapat saya ini diperkuat dengan diperkuat dengan undang-undang yang sudah berlaku gitu, yang berguna untuk apa? Untuk membela atau untuk meluruskan gitu ya, atau untuk mencari suatu kebenaran seperti itu ya Naya. Nah, jadi pendapat kita itu harus diperkuat dengan undang-undang yang berlaku begitu ya. Jadi supaya ada dasar hukumnya. Lalu, memang kita ini punya hak untuk dipilih dan memilih. Siapapun itu, warga negara Indonesia itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Tidak ada yang bisa untuk mencegah kita memilih siapapun. Masih ingat asas pemilihan umum, nak? Ingat. Ingat. Nah, Bu, mau tanya, Bu. Dalam politik, ya. Apa, nak? Apa, Ihsan? Kalau memilih pacar itu di sekolah boleh nggak Bu? Ya, boleh kan? Memilih pacar di kelas ya itu di sekolah itu diusahakan itu jangan dulu ya nak ya. Gitu ya, kita kan masih sekolah. Masih sekolah. Dan boleh Pak Ihsan pilih Nah, Bu, aja. kalau ada pacar di kelas Nggak boleh. semangat. Oh, pacaran terus. Jangan dulu nak ya. Pertama itu kalian ya pertama tidak sesuai saja lah ya dalam agama kita umat Islam itu harusnya enggak ada pacaran gitu ya. Nah, ya. Lalu ya silakan tolong didengarkan dulu nak. Tanya ya Bu Sandra. Makasih. Oh, nah, kalau terus, dalam Bu. memilih pacar itu bagaimana? Pertama, memilih pacar itu dalam agama kita itu tidak diperbolehkan, ya tidak boleh itu maksudnya. Nah, lalu kedua, memilih pacar bukan hak politik, gitu ya. Karena hak politik itu yang berkaitan dengan politik.
gitu ya, seperti hak memilih dan dipilih itu untuk apa? Seperti tadi jawaban dari Naisan, dari memilih RT sampai memilih presiden, gitu ya. Kita itu berhak untuk memilih dan tidak ada yang bisa mencegah, juga tidak ada yang bisa untuk memerintah kita untuk memilih siapa, itu tidak boleh. Nah, karena asas seperti Ibu tadi bilang, asas pemilihan umum itu apa? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Lagi jujur dan adil. Ya, langsung, kita langsung itu memilih, gitu ya. Langsung kita memilih. Lalu umum itu berlaku untuk semua. Bebas, kita bebas menentukan siapa pilihan kita. Rahasia hanya kita saja dan Allah yang tahu, gitu ya. Jujur dan adil, kita harus jujur dengan pilihan kita dan kita harus adil, gitu ya. Jadi kita memilih memang itu adalah berasal dari hati nurani kita. Nah, gitu ya. Nah itu pemilihan merupakan salah satu sarana pendidikan politik langsung bagi rakyat, begitu. Nah, ya. Nah, setelah kita mempelajari hari ini, apa kesimpulannya? Siapa yang menyimpulkan? Kita tadi membahas tentang hak-hak, nilai instrumental, juga perilaku kita sehat. Mungkin kita bisa mengetahui hak-hak pribadi kita, hak ekonomi, kemudian hak berpolitik gitu, Bu. Menurut saya. Ya, bagus kesimpulannya. Ada lagi yang lain kesimpulannya? Saya coba ya, Bu ya. Ya, silakan. Ya, silakan Dede. Terima kasih Nasutri, bagus sekali. Ya, silakan Dede. Nah ya, dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa nilai instrumental itu adalah pelaksanaan dari nilai dasar. Dan dari nilai instrumental itu bisa dilanjutkan pada nilai praktis atau nilai yang dilaksanakan dalam masyarakat. Untuk hak asasi manusia itu ada 6 jenisnya ya Bu ya. Ada hak asasi pribadi, ada hak asasi politik, ada hak asasi ekonomi, ada hak asasi hukum, ada hak asasi tata cara peradilan. Ya. Mungkin itu ya Bu ya, terima kasih. Iya, terima kasih Nasutina Dede, itu bagus sekali kesimpulannya. Nah itu Nak, ya, bahwa kita pelajaran hari ini itu melanjutkan dari pelajaran yang telah lalu, kita mengetahui oh ternyata yang dijamin di nilai dasar itu yang hak dan kewajiban di nilai dasar itu ada jaminannya di nilai instrumental untuk pelaksanaannya, dan kita bisa melaksanakan sehari-hari itu di nilai-nilai praksisnya, seperti itu. Bagus sekali gitu ya. Nah, bagaimana? Apa kalian senang dengan pembelajaran hari ini, Nak? Alhamdulillah. Apa menyenangkan untuk kedepannya ya, untuk apa yang kalian inginkan gitu ya, misalkan kalian akan melakukan apa seperti yang tadi Ibu, bahwa Ibu tujuan pembelajaran ini supaya kalian tahu, menghargai, peduli tentang hak asasi manusia, seperti itu ya Nak ya. Coba apa, kalian kan tadi katanya sudah senang gitu ya tentang pelajaran hari ini, lalu apa rencananya nih? Kalian ini akan lebih apa menyingkapi tentang hak dan kewajiban ini setelah pembelajaran ini usai, Nak? Silakan, Nak. Yo, cik. Apa, Nak? Ya, ini Bu Guru akan lebih bersikap bersikap sesuai dengan apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban kita. Misalnya di sekolah, hak saya yaitu mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu Guru, kemudian kewajiban saya mendengarkan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Iya, bagus. Terima kasih, Nak. Ya, terima kasih, Nak Tati. Iya, Nah, terima kasih, Nak. Setelah ini ya, nanti di bab hak asasi itu akan dilanjutkan minggu depan, kalian akan mempelajari kasus-kasusnya. Nah, setelah kalian
menerima pembelajaran pada hari ini, kalian kan sudah tahu nilai instrumental yang menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban. Ya, tadi Ibu menjelaskan itu dinilai nilai instrumental yang terdapat dalam konstitusi saja, dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, Ibu telah membagikan LKPD di WA. Kalian sudah menerima, Nak? Di grup WA itu LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, kalian perhatikan di sana ada tugas kelompok, Nak, ya. Nah, tugas kelompok itu kalian sudah tahu kan ada tata urutan perundang-undangan. Tadi Ibu menjelaskan nilai instrumentalnya itu hanya di Undang-Undang Dasar saja. Nilai instrumental yang menjamin hak asasi juga itu ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, Nak. Coba kalian kaji ya, kalian analisis di nilai-nilai tersebut, perhatikan LKPD-nya, setiap setiap pasal di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tersebut memuat hak dan kewajiban. Kalian nanti secara berkelompok gitu ya, coba analisis mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tersebut ya, Nak ya. Secara berkelompok kalian bisa mengerjakannya di rumah. Kalian mungkin bisa membentuk grup WA secara kelompok untuk bekerja sama nanti mengerjakannya. Nanti kerjakan itu di filenya dan dikirimkan kembali ke Ibu. Untuk kelompoknya ini Ibu akan bentuk saja ya, Nak ya. Nah, untuk Ibu akan bagi 3 kelompok saja. Yang kelompok pertama itu tolong dicatat, Nak. Yaitu Nak Eprida, Nah Epa, Nah Irwan, sama Nah Insan, gitu ya. Itu untuk kelompok pertama. Dan untuk kelompok kedua itu Nah Ika, Nah Hartatik, Nah Eli, sama Nah Surti. Itu kelompok kedua. Lalu yang ketiga itu Nah Hadi, Nah Dede, sama Nah Budi. Nah itu coba kalian belajar untuk berkolaborasi, menganalisis undang-undang yang menjamin terselenggaranya hak dan kewajiban Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ya, Nak ya. Itu. Dapat dimengerti, Nak? Ya, silakan, Nak. Kok nama saya belum disebut ya? Tadi kok kalau nggak salah dengar ada Surti. Nama saya bukan Surti, Bu Guru. Oh, siapa? Sutriatmi ya kan itu namanya, Nak. Mungkin Ibu gurunya lagi tidak fokus. Bu Sutriatmi ya. Sutriatmi betul. Sertifikasi. Oh, sertifikasi itu keinginan kita semua insya Allah. Iya, sertifikasi. Iya, gitu. Ada Nah Surti ada di kelompok 2 sama Naika, Nah Eli sama Nah Sutriatmi itu ada di kelompok 2. Nah. Maaf ya Bu Guru. Enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Nah, baiklah, apa masih ada? Nah, silakan. Kalau tidak ada, Ibu akan tutup kelas saja ya. Demikian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah telah selesai. Begitu, Ibu harapkan setelah pembelajaran ini kalian akan bisa lebih menghargai, peduli terhadap hak dan kewajiban kita, juga hak-hak orang lain juga ya. Nah, juga kalian bisa mengimplementasikannya di kehidupan kalian sehari-hari, Nak. Ya, terima kasih. Silahkan sebelum Ibu tutup untuk dipimpin doa, silahkan, Nak. Nah, Hadi, kembali pimpin doa, Nak. Pembelajarannya telah selesai. Ya, Bu. Baik, terima kasih teman-teman. Kita berdoa untuk kegiatan akhir ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Semoga ilmunya semakin bertambah dan bermanfaat. Amin ya Allah. Ya, amin ya Allah. Amin. Terima kasih Nahadi, terima kasih juga untuk semuanya. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.